tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Saya Waras Julianto Tartantio, guru kelas 4 SDN 2 Anorejo. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Bu Retna Kusumaningrum. Oke, baik Pak. Selamat pagi Pak Woro. Selamat pagi Bu Retna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Terima kasih ya Pak Woro. Jika bersedia meluangkan waktu Bapak untuk kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik. Sama-sama Bu Retna. Nah, perlu saya sampaikan Pak Woro, kegiatan supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan ya Pak. Tahapan pertama itu pra-observasi, tahapan kedua observasi, dan tahapan ketiga itu pasca observasi. Nah, kali ini kita sedang berada dalam tahapan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Woro laksanakan. Baik Pak, jadi kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, supaya kegiatan pembelajaran Bapak itu besok berjalan dengan baik dan lancar. Peserta didik kita juga mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik, pengalaman belajar yang sangat bermakna, dan juga mereka peserta didik kita itu merasakan kenyamanan saat proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Gitu ya Pak? Iya Bu. Nah, kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Woro. Kira-kira Bapak sudah siap ya Pak? Insya Allah siap. Kegiatan pra-observasi. Siap. Yang pertama, kira-kira saat saya observasi nanti kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan, muatan pelajaran apa ya Pak? Gini Bu, pas Bu Retna akan mengobservasi saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika materi tentang sudut Bu. Oh baik, berarti tentang muatan pelajaran matematika tentang materi sudut. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Woro capai Pak? Gini Bu, tujuan yang ingin saya capai saat saya menyampaikan mata pelajaran matematika materi sudut yaitu yang pertama yaitu peserta didik saya harapkan dapat mengukur sudut dengan menggunakan alat bantu berupa busur derajat. Yang kedua, peserta didik dapat memperhatikan langsung mengukur sudut dengan menggunakan bangun rumah sederhana. Yang ketiga, peserta didik juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut apa saja yang terdapat pada bangun rumah sederhana. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menentukan atau membuat sudut dengan alat bantu yaitu busur derajat. Oh gitu, baik Pak. Jadi yang akan Bapak tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu ada 4 ya? 4 ya. Yang pertama itu peserta didik dapat mengukur sudut dengan bantuan alat busur derajat ya Pak. Kemudian yang kedua dapat mempraktikkan langsung mengukur sudut itu pada bangunan rumah sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sudut yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat sudut membuat sebuah sudut menggunakan busur derajat. Untuk selanjutnya nih Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Di sini area pengembangan yang ingin saya tuju ada 3 Bu ya. Yang pertama jelas area pengembangan pengetahuan. Di sini saya ingin siswa atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis sudut apa saja. Kemudian di area keterampilan, siswa dapat mengukur dan membuat sebuah sudut menggunakan bantuan busur derajat. Sedangkan area sikap Bu, di sini siswa mampu berkolaborasi atau bekerjasama dengan temannya melalui kelompok yang nanti yang akan saya buat Bu untuk mengidentifikasi jenis sudut yang mereka lakukan saat pembelajaran. Oke, jadi ada 3 area pengembangan ya Pak yang akan Bapak amati besok. Itu ada area pengetahuan itu anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut dan sederhana. Kemudian area keterampilan anak-anak bisa mengukur dan membuat sudut dengan menggunakan busur derajat. Kemudian yang ketiga
Selanjutnya Pak Woro, saya ingin mendengar nih Pak terkait rancangan modul ajar yang sudah Bapak buat. Nah, bisa Bapak sampaikan, ceritakan nih Pak tentang terkait kayak strategi pembelajaran, model pembelajaran, serta metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas Bapak. Baik Bu, sini. Saya kan besok akan mempraktekkan pembelajaran matematika. Di sini saya menggunakan model PJBL. PJBL. Iya, itu praktek membuat sebuah karya juga. Untuk strateginya jelas. Nanti saya akan pertama akan menggunakan ceramah, itu pasti ya Bu ya. Karena mengajar kalau tidak ceramah itu tidak bisa. Yang kedua jelas tanya jawab Bu, untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok kecil. Di sini digunakan untuk membuat sebuah karya Bu. Kemudian juga ada metode presentasi Bu, agar siswa bisa menyampaikan hasil karya yang mereka buat di depan teman-teman mereka, serta agar teman-teman sudah memberikan umpan balik kepada kelompok yang menyampaikan presentasi depan. Seperti itu Bu. Baik, berarti besok Bapak akan menggunakan model pembelajaran PJBL, project ini ya Pak, membuat sebuah project itu untuk mengidentifikasi sebuah sudut. Kemudian Bapak juga menggunakan metode ceramah, jawab, diskusi dan presentasi. Baik Pak. Nah selanjutnya bagaimana ini Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan besok? Apakah besok menggunakan media terkait pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Jelas Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan, saya menggunakan media pembelajaran berupa video Bu, agar anak-anak tertarik. Saya juga menggunakan alat untuk mereka membuat proyek, yaitu berupa kardus, gunting, lem, penggaris. Itu nanti tujuannya mereka akan membuat sebuah bangunan rumah sederhana Bu, yang dapat mereka ukur menggunakan unsur derajat. Jadi di situ siswa bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat, cara mengukurnya bagaimana, dan bisa menentukan besar dari sudut-sudut rumah yang mereka buat. Seperti itu. Oke, berarti besok Bapak akan menggunakan media berupa video ya Pak? Video jelas. Kemudian untuk membuat proyek itu ada kardus, lem, penggaris, dan juga Bapak akan menggunakan busur derajat. Busur derajat untuk menentukan sudut. Oke, baik. Kelihatannya menarik sekali nih pembelajaran Bapak besok. Semoga menarik. Nah, untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti, kira-kira nih evaluasi apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajarannya? Ini Bu, untuk mengukur tercapai tujuan, saya akan menggunakan 3 jenis evaluasi Bu, yaitu yang pertama pengetahuan. Di sini saya menggunakan tes tertulis. Kemudian keterampilan itu saya melalui penggunaan rubrik penilaian unjuk kerja serta sikap, itu melalui lembar observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang saya di kelas. Oke, jadi ada 3 evaluasi yang Bapak laksanakan ya. Evaluasi pengetahuan itu dengan tes tertulis, keterampilan itu dengan menggunakan rubrik unjuk kerja, kemudian yang ketiga penilaian sikap dengan menggunakan observasi atau pengamatan, lembar observasi ya. Betul sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Pak Woro akan melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Ini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut besok di hari Jumat, mungkin sekitar pukul 7:30 Bu. Berarti besok ya Pak? Ya, besok hari Jumat. Jam pertama ya Pak? Jam pertama Bu, setelah pembiasaan. Betul, jam 7:30 ya Pak. Nah, jadi besok hari Jumat di jam pertama pukul 7:30 ya Pak, saya akan masuk ke kelas Pak Woro. Saya akan mengamati kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang Pak Woro laksanakan besok.
Nah, setelah kegiatan observasi selesai, kita masih ada satu kegiatan lagi ya Pak, yaitu kegiatan pasca observasi. Dan untuk kegiatan tersebut akan kita laksanakan setelah kegiatan observasi besok ya Pak. Sebelum saya akhiri nih Pak, dari perbincangan kita tadi, apa yang Bapak dapatkan selama proses percakapan kita ini Pak? Gitu. Terima kasih Bu. Ini selama percakapan dari pra-observasi ini Bu, yang saya dapatkan adalah saya merasa lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian harapan saya nanti saya ingin mengetahui kelemahan atau kekurangan apa saja yang saya lakukan di kelas Bu, untuk saya perbaiki ke depannya. Nanti kan karena di kelas saya akan mencatat apa saja hal yang saya lakukan di kelas. Itu saya berharap nanti dapat masukan dari Guruna untuk memperbaiki pembelajaran saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Moro. Jadi Bapak besok lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran ini ya Pak? Saya merasa lebih siap setelah Guruna melakukan pra-observasi seperti ini. Oke, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak Moro sekali lagi saya ucapkan karena sudah berbincang-bincang bersama saya dalam kegiatan pra-observasi. Nah, sampai bertemu besok pagi ya Pak dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, terima kasih juga sudah mau melakukan observasi di kelas saya. Demikianlah percakapan pra-observasi dari kami. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moro. Sama-sama Bu Retna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini siapa dulu ya? Silakan siapa depan. Pancasila satu bintang ketuhanan yang maha esa, lima kasih dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas yang merah putih hormat salam kepada guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semua ya, ada yang izin sakit, tidak ada yang izin kepentingan keluarga. Ini kita akan belajar matematika. Silakan keluarkan buku matematikanya. Keluarkan buku matematikanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Apa? Sudut. Tapi sebelum itu Bapak tidak bosan mengingatkan apa kesepakatan kelas kita. Ayo, yang pertama selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, dan yang kelima Saling menghormati. ya. Nanti selama pembelajaran di kelas selalu ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang sudut. Nanti di sini Bapak ingin setelah kalian semua menerima materi hari ini, Bapak ingin kalian satu bisa mengukur sudut menggunakan alat bantu yaitu bujur derajat. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan langsung dengan cara membuat sebuah bangun rumah sederhana.
Yang ketiga, kalian dapat menemukan sudut-sudut apa saja yang ada di bangun rumah yang kalian buat. Dan yang keempat, kalian bisa membuat sudut. Ngerti ya? Sebelum masuk ke materi, kita pemanasan dulu. Kita sini dulu ya, biar semangat. Oke? Semuanya berani. Boleh tepuk tangan. Lagu yang kalian nyanyikan itu tentang apa? Sudut. Berdasarkan lagu tadi, sudut ada berapa? Tulis jari. Ada berapa? 3. 1. Lancip, siku-siku tumpul. Nah, masih dari dalam tadi. Lancip, siku-siku tumpul punya besaran sendiri-sendiri. Kita coba perhatikan video ini. Kita akan masuk ke Yang materi. pertama, kita akan belajar mengenal sudut. Ya. Misalkan ada sebuah sinar garis OB. Nah ini sinar garis OB. Garis sudut adalah apa tadi? Daerah yang dibentuk yang Itu saja boleh, tapi tidak boleh sudut A. Kenapa? Karena pusat sudutnya di sini adalah di titik O. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Nah ini busur derajat. Nah, di sini ada sebuah gambar busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat yang pertama yaitu ada titik pusat. Ada nggak titik pusat di busurmu? Ini yang ada di bawah sendiri, yang paling datar. Nah skala dalam yang kanan ke kiri itu untuk mengukur sudut yang arahnya ke apa ini? 135 derajat. Masuk sudut mana ini? Sudut tumpul. Ada sebuah soal, gambarlah sudut-sudut berikut. Yang pertama, sudut JPG yang besarnya. Kira dulu, ini kenapa ini? Pemalan dulu ini sorry. Silakan kasusnya dikeluarkan buat dinding rumah, buat atap rumah. Ini tuh yang tugas membuat siapa? Silakan dibuat di sini. Ini kasusnya kan? Silakan dikeluarkan. Banyak. Tulis kelompok 2 berarti ini ya, betul ya? Di sini ditulis kelompok 1. Ya. Dipotong. Diukur yang simetris ya. Rumah itu simetris. Ada dindingnya, ada atapnya, segala saja. Karena nanti kita akan mencoba mengukur sudut dari bangun rumah yang kalian buat. Ada yang mengerjakan LKPD dibagi. Di garis dulu yang simetris, garis simetris, di garis simetris, di garis simetris ya, di garis simetris. Cukup buat 2 bangun persegi dan bangun segitiga. Sudutnya besarnya berapa? Adilin. Sudah? Loncat keluarkan. Bagus. Yang itu sudutnya. Nah. Jangan ditinggal sana, Wes. Ayo diukur besarnya berapa ini sudutnya? Ukur dulu. Biasa nanti. Bahwa pastikan garisnya lurus. Berapa ini? 4.
berapa? Kurang 45 gini loh. 45 apa tulis? Duduk ke 45 ini. Tak ngasih berapa? 45 kan ini sama. Ini ya sama. Sekarang terus ketemu. Tadi sudah apa nih? Tuh. Yang siku-siku di mana? Cari. Siku di mana? Nah itu pasti siku-siku itu. Tuliskan alat dan bahan dalam membuat rumah sederhana. Ini rumah yang dari kelompok 1. Ayo. Kardus, gunting, lem kertas, busur, belajar, tidur. Terus. Tuliskan langkah-langkah dalam membuat rumah sederhana. Gambarlah bentuk persegi dan segitiga. Potongan gambar tersebut sesuai pola. Tempelkan potongan yang sudah dipotong. Terus. Tahap ketiga. Setelah membuat rumah-rumahan, tuliskan cara kalian mengukur Ya, cara mengukur. rumah-rumahan kalian menggunakan busur derajat. Letakkan busur di setiap sudut dari pojok. Ya. Sudut apa saja yang kalian temui? Sudut apa saja? Miniatur rumah-rumahan sederhana. Sudut lancip, sudut kursi. Lancip berapa? Ayo. Lancipmu berapa tadi? 30? 5 terus. Sudut siku-siku. Misalnya gelas 9. Kemudian Gambar sudut apa lagi yang ketiga? tubuh Misalnya 110. 110. Soal kelima. Gambarkan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tubuh. Tunjukkan ke teman kalian gambarnya gimana? Lancipnya 35, siku-siku 110. Beri tepuk tangan. Yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Jujari, yang mau tanya. Ya, Kevin. Kalian nanya kan? Ya, berada di mana siku-siku? Tolong jawab. Siku-siku berada di mana nih? Ini loh, berada di mana siku-sikunya? Jawab di mana? Di pojok, bawah, kiri, dan kanan. Terima kasih, tepuk tangan. Diri sendiri ya. 6 ini lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang. Sebagai kita akhir dulu. Ya. Oke, udah selesai ya? Sudah. Silakan dikumpulkan jadi satu. Nah, dari satu dikumpulkan jadi satu. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa ya? 1 tentang sudut, 2 tentang pembagian sudut ada berapa? Ada berapa? 3. Apa saja? Lancip. Lancip besarnya berapa? Kurang dari 90. Siku-siku besarnya? Tumpul besarnya? Itu ketiga. Sekarang
Jadi kalian sudah bisa membuat miniatur rumah, sudah bisa mengukurnya langsung di miniatur rumah, dan sudah bisa membuat sudut ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus pembelajaran apa yang ingin kalian lakukan ke depannya? Praktek lagi atau cuma ceramah? Praktek lagi ya. Jadi materi hari ini kita tutup. Sebelum kita selesai, kita pendinginan. Kita nyanyi dulu. Nyanyi gundul pacul ya. Siap? Ayo. Di rumah kita lagi ya. Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ratna Kusumaningrum, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blora. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi terhadap Pak Woro, guru kelas 4, sebagai guru yang saya observasi. Selamat pagi Pak Woro. Selamat pagi Bu Retna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Retna. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Woro, dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan percakapan ya Pak pasca observasi terkait pembelajaran yang sudah Pak Woro laksanakan kemarin. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Tetapi sebelumnya, kegiatan observasi pembelajaran di kelas itu bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Pak Woro laksanakan. Gitu ya Pak? Ya. Oke. Hal pertama yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana perasaan Pak Woro setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah Bu. Selama proses pembelajaran yang Bu Retna observasi di kelas itu, alhamdulillah lancar. Tapi namanya orang di observasi itu jelas agak, apalagi kita di depan kelas dilihat oleh rekan sejawat. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah lancar. Lancar, jadi berjalan dengan lancar ya Pak. Iya. Sebenarnya alhamdulillah, meskipun awalnya tegang, tetapi lama-lama biasa ya Pak ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya Pak, untuk terkait area pengembangan yang Bapak laksanakan kemarin yang ingin dicapai sesuai tujuan pembelajaran, kira-kira seperti apa ini Pak area pengembangan yang Bapak harapkan? Kalau di area pengembangan kemarin saya rencanakan itu adalah pembelajaran yang aktif dan menyenangkan serta berpusat pada murid. Terus pemahaman pengetahuan murid tentang materi yang saya ajarkan itu juga tentang kemampuan murid dalam menyampaikan hasil diskusi mereka tadi, seperti itu. Oh, jadi area pengembangannya masih terkait dengan pengetahuan, yang jelas, sikap, juga keterampilan ya Pak? Keterampilan seperti itu. Oke. Untuk mencapai area-area pengembangan tersebut, kira-kira tahapan-tahapan apa saja yang sudah Pak Woro laksanakan dalam pembelajaran terkait area pengembangan tadi? Untuk langkah-langkah strategi yang saya lakukan untuk mencapai area pengembangan itu, jelas saya menggunakan metode ceramah itu sebagai metode dasar dalam mengajar. Kemudian juga ada metode tanya jawab antara guru dan siswa, kemudian diskusi serta presentasi. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan itu saya berupaya melakukan
sesuai dengan rencana pembelajaran yang Insya Allah Bapak seperti rancang itu. kemarin ya Pak. Iya. Nah, saya ingin tahu ya Pak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak laksanakan itu apakah sudah tercapai atau belum itu Pak? Insya Allah area pengembangan yang saya rencanakan itu tercapai, tapi belum maksimal. Oh gitu ya Pak, sudah tercapai, ada berapa yang belum maksimal? Iya. Kira-kira kalau belum maksimal berarti mungkin ada hambatan atau semacam apa? Bapak terjadi kesulitan dalam Jelas pembelajaran? ada beberapa tersebut. Banyak Kalau sekali. boleh tahu nih Pak, hambatan seperti apa yang Bapak temui pada saat proses kemarin? Saya kira hambatan yang saya temui dalam pembelajaran kemarin yaitu pada saat diskusi dulu. Itu masih ada siswa yang malu-malu dan belum aktif dalam kegiatan kelompok. Serta juga masih ada siswa yang belum bisa fokus. Banyakkan mereka bermain sendiri seperti itu, dan juga dalam kelompok itu seakan-akan ada siswa yang gendul Bu. Mereka cuma tergantung pada temannya yang kita. Nah, tadi terkait kendala-kendala yang Bapak hadapi tadi, ada yang siswa kurang fokus, Iya. tadi ya Pak, ada siswa yang terganggu ketemuan, Iya. kemudian juga siswa kurang, ada siswa yang masih malu-malu. Masih malu-malu. Iya. Nah, terkait kendala yang tadi ini, apa yang rencana Pak Woro akan lakukan? Kedepannya mungkin saya akan menggunakan metode mindfulness ataupun speaking Bu untuk melatih fokus siswa dalam pembelajaran. Dan kedua, saya akan menggunakan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar siswa seperti apa, kemudian saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Istilahnya ya pembelajaran berdiferensiasi akan saya terapkan di kelas saya. Nah, jadi ada dua hambatan tadi akan Bapak apa namanya perbaiki gitu Iya, ya. sebenarnya seperti itu. Ke depannya dua tadi fokusnya dengan speaking dan mindfulness supaya lebih fokus, kemudian untuk supaya lebih aktif dan tidak malu-malu itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar ya Pak, supaya lebih nyaman. Iya, jelas Bu, seperti itu. Dengan melakukan asesmen lebih awal. Iya. Sesuai gaya belajar yang baik, Pak. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan ini Pak rencana Pak Woro akan laksanakan ini untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Insya Allah akan saya laksanakan minggu depan pada saat belajar matematika. Karena saya juga butuh waktu untuk mencari media-media ataupun materi yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Karena kan nanti akan ada diferensiasi. Jadi saya harus mencari referensi yang lebih lanjut lagi. Oke, jadi minggu depan pada saat pembelajaran matematika ya Pak. Baik. Berarti pokoknya secepatnya gitu Pak. Iya, supaya, insya Allah seperti itu. ada peningkatan. Baik. Luar biasa nih Pak. Terima kasih sudah melaksanakan percakapan ini ya Pak. Iya. Yang terakhir nih Pak, saya ingin tanya satu lagi. Silakan. Bagaimana apa pembelajaran yang Pak Woro dapatkan ketika setelah melaksanakan pasca observasi? Alhamdulillah Bu, ada pelajaran yang saya ambil dari Bu Rena kemarin saat observasi pasca ini, yaitu garis besarnya saya itu bisa mengetahui kemampuan dan kelemahan saya Bu. Dan juga Bu Rena dapat mengiring saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika bekerja di kelas seperti matematika kemarin. Oke, dari Pak Woro ini mudah-mudahan bermanfaat ya Pak, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di Ya. kelas. Terima kasih ya Pak Woro, saya Sama-sama. ucapkan. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Woro. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita melakukan percakapan kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.